Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita kedatangan sosok Ratu Rizky Nabila. Permasalahan hidup Ratu Rizky Nabila seringkali menjadi kontroversi di sosial media. Karena perpisahannya dengan Alfat, seorang pesepak bola Indonesia, kecelakaan hingga dalam waktu dekat ini baru saja memutuskan untuk memakai cadar. Menuju akhir 2022 menikah. Dan 2023 saya dari awal tahun 2023 itu mulai dikasih cobaan. Sebetulnya apa sih alasan Ratu Rizky Nabila memakai cadar? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Mimi? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Diary Mimi. Dan insya Allah hari ini aku juga akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang narasumber kita yang insya Allah juga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan lewat ceritanya kita juga banyak dapat inspirasi, dapat insight-insight lain. Jadi tonton terus sampai habis ya. Nah di sini saya udah bersama dengan sosok yang luar biasa banget. Sempat viral beberapa hari belakangan ini karena beliau memutuskan untuk pakai niqabnya. Nah kita langsung ngobrol lagi yuk bersama dengan Ratu Rizky Nabila. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, wah Masya introduksinya Allah. Masya Allah banget ya. Seneng banget, sebelumnya makasih udah mau hadir di sini. Aku yang makasih sudah diundang. Aduh Masya Allah. Ini kemarin sempat heboh banget kan karena ya kita tuh salah satu yang lumayan deket sama Ustadz Dery juga. Terus ngeliat kebetulan ada di Instagram seliweran gitu ya, ada dirimu yang memutuskan untuk pakai niqab dan ada si Ibo juga ya. Ibu iya. Ibo yang kebetulan juga sempat jadi narasumber kita bareng sama Mas Ari. Jadi kayak relate aja gitu semuanya, itu perlu kok ini ketemu ini. Jadi terus sekarang kamu yang bisa datang ke sini gitu kan, Masya Allah ya. Mungkin Allah punya takdirnya kayak gitu kali. Itu dia. Ya. Nah mungkin bisa dong cerita apa yang kamu lakukan bersama dengan Ustadz Dery kemarin? Iya, awal mulanya tuh sebenarnya karena aku lihat Kak Inara ya, didampingi Ustadz Dery, terus Ustadz Dery look away, maksudnya nggak melihat ketika dibuka cadar. Terus dari situ aku follow aku lihat kegiatan-kegiatan, feednya Ustadz Dery, dia suka melukis, terus aku cari-cari biografi juga, oh ternyata seniman, hampir sama kayak aku gitu. Nah aku mulai sering pantau tuh. Nah, dari situ karena aku sering lagi sering-seringnya ditimpa masalah pada awal tahun 2023, aku tuh kayak sapa nggak ya? Tapi sapa kalau aku sapa kira-kira dibales gak ya? Akhirnya pas Ustadz Dery ngelukis, aku bilang Ustadz saya mau beli lukisannya gitu. Oh, berarti sebelumnya tuh sama sekali belum pernah ketemu apa gitu? Belum pernah. Jadi benar-benar karena maksudnya lihat Ustadz Dery gitu ya dengan kesehariannya di Instagram dan sebagainya, sampai kamu tergerak kayak aduh kok pengen follow deh gitu, sebenarnya tahu dulu seperti apa sehariannya. Oh gitu. Terus akhirnya kamu beli lukisannya atau emang itu sebagai jembatan aja untuk ketemu? Awalnya cuman pengen beli lukisan tok. Benar-benar karena kagum dengan apa yang beliau sampaikan dan isi-isinya itu menurut aku kok cocok ya, gitu. Nah aku memang pengen beli lukisannya doang, gak ada niatan untuk memperdalami apa yang sedang melanda aku pada saat itu gitu. Gitu. Jadi Allah punya kehendak, akhirnya dari sekian ribuan mungkin ya, akulah yang diklik dan dibalas sama Ustadz Dery, alhamdulillah. Masya Allah, itu semua skenario Allah. Makanya kan pasti kan banyak yang follow, jadi aku akhirnya diundang, atur jadwal untuk ketemu karena kan harus gimana ya Kak, aku tahulah seorang Ustadz itu adabnya seperti apa gitu kan, jadi aku diundang ke masjid untuk bertemu, cuman aku sengaja telat-telatin. Kenapa? Takut. Aku nggak bisa dengar azan. Berarti kamu maksudnya gimana nggak bisa dengar azan? Karena mamaku meninggal Idul Adha takbir kelima. 2017. Ada cerita apa di balik itu semua? Alhamdulillah
Mamaku sudah Allah kasih tempat yang baik. Insya Allah. Hanya saja saya mungkin masih belum ikhlas, belum terima, belum rela. Di tahun 2017 itu ya? 2017. Sampai akhirnya apa yang kamu lakuin gitu ketika nggak terima gitu ya? Apa yang kamu jadi, apa ya, yang kamu lakukan lah gitu? Saya marah sekali. Saya tantang Allah gitu. Ya Allah, ini kalau mau dikasih yang seberatnya tolong kasih dong sekalian lah, apa kayak gitu. Aku ngomong kayak gitu. Aku marah, aku benci, aku nggak mau dengar. Setiap ada azan aku nggak mau dengar pokoknya. Aku langsung, kalau nggak aku pergi. Karena kamu marah banget saat itu ya? Aku marah, aku benci lagi. Ya Allah, kenapa kau ambil seseorang yang sangat saya rindukan untuk bersama. Karena kebetulan saya besar on off sama mama. Gitu, karena dibiayain sama keluarga papa saya. Gitu. Oke, mungkin kita coba flashback lagi ya. Ketika itu kan memang selain ya terdengar kabar yang viral kemarin di mana seorang Nabila memutuskan untuk pakai cadar gitu ya. Lalu sebenarnya sebelumnya juga kita tahu bahwa Nabila ini adalah seorang model dan juga penyanyi. Yeah. Terus sempat juga heboh dengan pernikahan sebelumnya gitu ya dengan Afat ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu juga sempat heboh juga gitu. Sempat terjadi ya hubungan rumah tangga yang kurang baik lah saat itu ya, kurang harmonis saat itu, sempat ya dengerlah berita-berita yang gitulah gitu ya. Nah itu berarti prosesnya itu sebelum ibu meninggal atau gimana? Jadi mama meninggal 2017, aku marahnya itu sama Allah, benar-benar marah 2018 sehingga aku memutuskan pindah agama. Kamu sempat convert ke luar muslim? Keluar muslim, lalu 2019, 2020 aku menikah, 2021 aku cerai, 2022 menuju akhir 2022 menikah, dan 2023 saya dari awal tahun 2023 itu mulai dikasih cobaan sehingga saya menantang Allah lagi di 2023 itu. Oke. Berarti kamu cukup maksudnya ujian yang diberikan juga memang cukup berat sekali gitu ya. Sebenarnya kalau yang aku lihat sekarang ya, itu sebenarnya bukan ujian sih. Itu lebih kepada bentuk Allah tuh sayang sama aku. Allah tahu aku butuh diingetin, makanya aku dikasih cobaan ya kalau orang bilang. Kalau buat aku sekarang itu justru kasih sayangnya Allah buat saya gitu. Masya Allah. Nah, boleh tahu nggak sih ketika kamu marah dan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk oke, aku keluar dari Islam. Lalu apa yang kamu dapetin? Apakah suatu ketenangan? Apakah jadi itu merasa bahwa jawaban dari kemarahan kamu atau seperti apa? Kayak danau yang nggak ada riaknya. Tenang aja gitu? Bukan tenang tapi hampa gimana? Nggak dapat ketenangan itu. Kosong aja gitu rasanya? Kosong tapi hidup terus berjalan. Kewajiban tetap harus dijalanin. Bingung, kayak mendaki gunung tapi kompasnya nggak ada gitu. Oke. Pada dasarnya kan memang setiap agama itu pasti kan punya aturan sendiri-sendiri gitu ya masing-masing. Dengan kamu keluar dari Islam, let's say gitu ya, pasti kan kamu berarti harus ngikutin semua ajaran-ajaran dari agama tersebut gitu. Otomatis kan kamu harus ngerubah nih gitu ya, benar-benar memastikan bahwa ya udah aku tinggal di Islam karena aku percaya akan ini gitu. Nah yang kamu lakuin saat itu? Nggak ada. Cuma sekedar convert aja gitu, tapi sekedar convert aja sesekali ya ke tempat peribadatannya gitu. Betul. Makanya kadang orang suka nanya agama saya apa, ya muslim agamanya. Karena di 2020 udah pindah. Oh sempat pindah lagi karena mau yang nikah sama Alfat itu. Gitu. Oke. Gini, kalau
Kan ini saya punya pembicaraan internal dengan keluarga ya. Mereka bilang, kamu tuh maunya apa? Kamu tuh siapa? Agamamu tuh apa? Seperti itu kan. Bahkan mereka kan nanya gitu. Aku jawab, aku juga belum tahu gitu. Kamu karena lagi masa pencarian sekali saat itu ya? Mungkin. Kamu seingin tahu itu mencari Tuhan atau karena kamu marah aja kamu pergi dan gak mau tahu siapa pencipta atau gimana? Saya marah, saya benci, saya kecewa. Gak bisa diungkapin. Lalu akhirnya Jadi hidup aku tuh gak jelas, Kak. Sholat iya, kesana iya, ini iya, itu iya. Nanti kalau ada orang tanya kenapa kamu pakai ini, ya menghormati yang ini. Kamu kenapa begitu? Menghormati yang sini. Sedangkan aku kesini marah, ke situ komplain, ke sana begini, ke situ begini. Aku udah coba misalnya kayak sholat apa segala macam. Tenangnya tuh belum dapet. Belum dapat. Selalu aja ada yang bolong di hati aku. Di sini aku tuh kayak ada yang apa ya, kayak memarah gitu. Marahnya tapi nggak terlampiaskan. nggak tahu apa gitu, marah juga kenapa juga. Iya, sampai ke bingung. psikolog juga, psikiater juga 2 kali, berkala tapi ya. Jadi kalau ditanya, kira-kira Nabila tuh semarah apa sih? Semarah yang kalian nggak bisa bayangkan saya marahnya kayak apa gitu. Sehingga aku nggak bisa ngucapin gitu. Semarah itu. Karena kamu merasa sangat kehilangan saat itu ya? Iya. Lalu akhirnya setelah kamu marah, kamu malah sampai keluar dari Islam gitu ya. Lalu akhirnya kamu ketemu dengan sosok laki-laki yang pastinya saat itu kamu merasa bahwa mungkin ini adalah sang penyelamat kamu mungkin ya saat itu. Karena setiap manusia pasti, apalagi wanita gitu, pengen ketemu sama pasangan yang tepat, imam yang baik untuk kita yang bisa nuntun. Nah, berarti saat itu akhirnya kamu convert lagi ke Islam atau kamu tetap dengan agama itu? Dua-duanya. Dan suami kamu saat itu tahu nggak keadaan kamu? Tahu. Lalu sampai kapan kamu, maksudnya sampai masih trauma, sampai denger azan aja kamu ngerasa ada kesedihan di balik azan itu gitu? Sampai itu Ustadz Deris. Benar-benar sampai akhir ketemu Ustadz Dery ini? Ya. Saya cerita, Ustadz saya nggak bisa denger azan. Gitu. Terus apa yang kamu dapat dari Ustadz Dery? Maksudnya pemahaman apa yang akhirnya kamu pakai gitu? Dan saat itu berarti kamu udah pakai kerudung atau belum ya? Aku datang ke Ustadz Dery itu untuk membeli lukisan. Oke. Tapi ketika datang diundangnya pas pada asar. Pas di masjid pula Di gitu masjid kan? pula, which is kan aku nggak mungkin, karena aku nggak mungkin mau denger gitu. By the way, ketika kamu janjian itu, kamu cerita nggak tentang kisah hidup kamu gitu? Gak ada. Jadi benar-benar pure mau beli lukisan. Iya. Dan Ustadz Dery mutusin untuk ketemunya di masjid. Gitu. Iya. Sebatas itu? Sebatas itu aja. Itu Allah punya kehendak luar biasa kan. Karena kan kalau misalnya Ustadz Dery kan yang kita tahu gitu ya, beliau memang Masya Allah gitu ya. Beliau bisa mualafin orang-orang bule gitu kan, orang yang nggak pernah ketemu di mana, terus tiba-tiba ketemu sama beliau bisa langsung syahadat gitu kan. Nah ini pun sama, dalam artian kamu nggak ada ngobrol apapun, cerita, Gak ada. curhat sedikit? Gak ada. Tidak ada. Masya Allah. Gak ada. Saya nggak tahu apa yang beliau lihat dari saya sehingga terucaplah, Ustadz saya mau syahadat. Loh emang kamu agamanya apa? Islam. Pas di masjid kamu nggak mau masuk? Enggak, aku lama-lamain dikit. Lama-lamain aja, tapi akhirnya ketemu di masjid? Di rumah. Oh bukan di masjid jadinya? Bukan, diundangnya di masjid, Bada Asyar. Aku udah sampai nih, tapi aku nggak ke masjidnya. Jadi aku matiin handphoneku, aku lamain. Oke. Jadi selesai, aku pikir-pikir kayak udah keluar nih. Benar, pas aku muter ada Ustadz, Ibu. Oh kamu lihat tuh? Iya, aku buka kaca sama nggak pakai jilbab. Oh itu kamu belum pakai kerudung? Padahal ya nggak ada, cuman yang pakai baju sopan aja kan. Iya, karena mau ketemu Ustadz iya, gitu kan. Iya, mau ketemu Ustadz kan, mau beli lukisan, maksudnya pakai celana pendek kan nggak mungkin. Jadi Ustadz, Assalamualaikum. Oh ya langsung ke rumah aja gitu. Langsung ke rumah, langsung aku minta, Ustadz kayaknya saya mau syahadat deh gitu.
Itu apa yang terbesit sama kamu? Maksudnya kamu dengar azan aja saat itu gitu ya, kamu ngedinai gitu kan? Maksudnya kayak nggak mau karena menurut kamu pasti ada alasan lah itu. Terus tiba-tiba ketemu Ustadz, kamu pengen syahadat tuh apa dorongan apa yang saat itu terjadi gitu? Tergerak aja Kak, gini, dari sekian bulan yang aku lewatin, aku kena cancer, terus tabrakan. Jadi cobaannya terus-terusan gitu ya? Terus-terusan gitu. Nah pas masuk ke rumah Ustadz Dery, lihat ada teman-teman istilahnya ada ibu gitu kan dengan tatonya pas segala macam, aku lihat, Masya Allah. Nggak ada alasan apa-apa, nggak ada, tapi hati tuh damai, hati tuh tenang, kok tenang ya gitu. Kayak nyaman gitu berada di sekeliling. Iya kok rasa senengnya itu kok ada ya gitu. Kok dapet ya di sini ya. Kok ngerasa kayak keluarga itu ada lagi ya gitu. Kok aku ngerasa ada orang buat aku yang bener-bener tanpa harus ada timbal balik ya gitu. Momen itu aja gitu. Bener-bener begitu aja karena kamu ngerasa nyaman gitu, ngerasa apa yang kamu cari itu ada di situ, udah kamu langsung bilang aja gitu sama Ustadz. Iya. Masya Allah. Terus Umi Jora juga memasangkan nikab itu sebenarnya bukan nyuruh aku pakai nikab, gak ada. Kayaknya Nabila cantik deh kalau pakai nikab gitu. Setelah syahadat, aku pakai, kok adem ya gitu. Apa ini yang selama ini aku cari untuk ngejaga sebagai anak yatim piatu? Daripada aku lari ke sana ke sini, bergantung sama manusia, kenapa nggak bergantung sama Allah aja? Gitu. Jadi mereka nggak ada paksa masuk Islam pakai nikah pakai, nggak ada gitu. Semua kemauan aku. Masya Allah. Ya namanya orang melihat satu gambar gitu, postingan kan orang bebas gitu ya untuk berkomentar, mempunyai apa istilahnya pandangan gitu. Tapi yang jelas yang kamu rasain saat itu adalah kamu ngerasa damai. Terus ketika pas pakai niqab malah kok malah ini enak banget gitu. Iya. Jadi pas dipasangin makanya aku nangis kan. Aku kayak ini rasa yang aku cari gitu ya. Gitu ya, kita nggak pernah tahu ya hidayah itu datang kapan, mau buat siapa gitu ya. Mau apa, kita mungkin sama kita cari-cari tapi dengan semudah itu Allah balikan balikan hati kita gitu. Dari yang sekeras itu kamu ngebentengin diri kamu, hati kamu, sampai kamu nggak mau deket-deket sama yang namanya atribut Islam gitu ya, sampai dengar azan. Ini kan azan itu kan, azan aja tuh artinya kan panggilan buat kita sebagai umat muslim gitu. Yuk dipanggil untuk bertemu dengan Sang Rob gitu ya, untuk kita meminta lagi apa lagi yang kita mau gitu kan. 5 kali dalam sehari gitu kamu deny terus, sampai terakhir mau ketemu Ustadz Dery pun juga asar kamu tetap ngedeny, sampai akhirnya kamu syahadat itu berarti sebelum maghrib atau ba'da maghrib? Tepatnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sampai merasa hangat, cuman gitu. Karena kan nggak banyak ngobrol. Assalamualaikum, ini baru syahadat, cuman gitu doang. Ini semua kakak kalau tanya aku masuk akal enggak. Jadi kalau bisa ditanya, jadi selama ini Nabila sholat gak sholat, tapi nggak mau denger azan. Ibadah ke tempat lain nggak? Iya, tapi juga nggak aktif-aktif banget gitu. Ya, intinya kamu ya udah ngikutin aja lah. Iya, gitu itu adalah rahasia hidupku yang aku jujur aku malu. Karena menduakan sesuatu itu kan aja nggak baik, apalagi terombang-ambing dalam hal yang seperti ini, keimanan gitu. Jadi buat aku pada saat itu yang aku lakukan datangnya dari sini aja Kak, keluar. Makanya
gak ada alasan yang sangat spesifik karena mereka cuman gak ada suruh begini begitu, gak ada. Terus Ustadz dan ataupun juga Umi Joda tuh tahu juga cerita kamu sebelumnya nggak? Enggak, Sama sekali. nggak ada. Makanya apakah aku terbaca gitu kan bingung kan? Aku aja bingung. Waktu itu kamu datang sama siapa, sendiri atau Sama ada manajer aku, Tika. Terus apa mungkin ya orang yang mungkin bisa tahu kamu mungkin ya si manajer ini mungkin ya Mbak Tika ini yang mungkin Dia kebetulan mantan seniorku di kampus dan dia tahu aku. Aku dari dulu tuh begitu. Ibadah ya ibadah. Kalau lagi zuhur aku sholat. Sebelum mamaku meninggal. Kan mamaku meninggal 2017, aku angkatannya 2012 gitu. Jadi dia tahu aku, begitulah gaya aku tuh gitu. Nah terus tanggapan dia apa ketika kan kamu bilang sama Tika berarti kan mau beli lukisan dong? Iya, dia nangis. Terus dia lihat aja semua prosesi yang kamu lakuin saat itu? Dia nangis. Bahagia. Dia bilang gini, akhirnya. Kayak penantian teman kamu juga pastinya. Iya. Apa yang kamu rasain ketika kamu ngulang lagi syahadat? Karena sejujurnya kayak kita aja gitu ya, kayak kita berada di lingkungan muslim gitu, dengerin orang yang syahadat itu tuh nggak tahu deh, pasti kayak ada merinding, terus takjub, campur aduk gitu perasaannya. Kita yang di luar gitu, kita yang cuma melihat. Nah kamu yang pernah berada di posisi itu, terus pernah jauh dari itu, terus kamu kembali lagi gitu. Perasaan kamu gimana? Perasaan aku kayak apa ya Kak? Semua cobaan yang Allah kasih ke aku itu adalah hadiah. Mindset aku berubah seketika ketika aku mengucapin syahadat itu, ketenangan itu langsung kayak masuk ke dalam kolbu aku lah. Gitu. Kayak cancer kayak mau apa kayak segala macam kayak gitu. Dan ada satu momen yang dimana sebenarnya sebelum 3 hari ketemu Ustadz Dery, aku tuh udah pengen mantepin, aku kayaknya nggak mau ada di 2 gelombang ini nih. Mau pilih salah satu? Aku mau pilih salah satu dan akhirnya aku bilang gini, aku dikasih sakit nih, cancer. Tolong, kalau misal kau ada, kau kasih tahu. Kalau misalnya parah, matikan aku sekarang juga, aku bilang gitu. Dari 6 rumah sakit, aku dibilang stage 2, stage 3, stage 2, stage 3. Di rumah sakit ke-6, indikasi aja. Jadi kalau misalnya 1 jam podcast, kan aku banyak yang nanya apa yang bikin ini. Aduh, gak cukup untuk aku jelasin secara terperinci. Karena keajaiban itu dan yang kita bisa bilang kebetulan itu di luar nalar semua. Gitu loh. Karena logika manusia tuh emang ada limitnya, tapi kalau udah ngomongin soal itu udah nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa dijelasin Kak. Iya bener-bener. gitu. Makanya kenapa aku langsung pakai nikab. Karena aku langsung merasa gitu kayak orang aus banget nih ya. Aus banget dikasih minum. Ya udah, nggak ada disuruh pakai nikab ya gitu, nggak ada. Nggak ada. Syahadat ya gitu nggak ada. Ustadz Dery tahu masalahku enggak. Aku kesana mau beli lukisan. Habis nantangin juga. Jadi karena marah itu kan, aku dibilang itu cancer, tiroid, which is aku habis operasi. Belum lama juga habis berantem sama orang, dimaki-maki. Terus belum lama lagi juga ada masalah juga. Yang ini, yang itu, pokoknya besar-besar lah. Jadi aku kayak, apalagi nih, ayo cepetan, buruan kalau mau tabrakin sekalian, cabut nyawa ya, capek nih gue gitu. Yang mana nih yang benar?
Karena aku nggak tahu kiri apa kanan nih, kanan apa kiri. Tunjukin dong, kalau ada tunjukin gitu. Jangan sampai saya nih gila, saya bunuh sendiri. Nanti saya nggak masuk ke sana, nggak masuk ke sini gitu. Dan kamu yakin banget bahwa pasti akan ada kebenaran gitu ya? Saat Kan ada orang yang langsung mundur aja, give up gitu kan? saat itu sih ya tetap marah Kak. Ya maksudnya, Tapi tidak semarah pada saat mamaku meninggal. Cuman kayak nantang aja gitu. Heeh. Yuk, apalagi yuk gitu. Ternyata dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, beliau malah memberikan keajaiban. Kamu boleh marah sama saya dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Saya tetap akan 8 menjaga tahun. kamu lewat cobaan-cobaan yang saya berikan. Saya akan tetap menjaga kamu dan mengingatkan kamu bahwa kamu akan kembali kepadaku, menjaga auratmu, menjaga akhlakmu, menjaga segala apapun itu. Dan kamu harus ingat, penyakit, orang tua, rezeki, maut, jodoh, semua itu sudah ditakdirkan dan itu dari aku. Itu yang aku ambil. Jadi marahku berubah jadi bersyukur karena aku begitu sering diberikan kasih sayang yang berbentuk cobaan. Itu yang membuat aku merasa bahwa Allah tuh justru sayang banget sama aku Kak. Sayang banget. Insya Allah. Terlalu sayang. Sehingga aku diberikan cobaan yang berbentuk sini, ayo sini, sini, ke sini, ayo ke sini gitu. Lewat cara apapun gitu Iya. ya. Dan kamu sadar banget ketika kamu nyampe itu kayak kamu udah langsung, ini jawabannya. Iya. Dan aku langsung ucap ketika tahu cuman indikasi kanker. Aku ucap, ya Allah, saya tidak mau bertukar atau barter denganmu gitu. Pakai bahasa aku nih di dalam hati aku. Hadiah ini ku terima. Aku mau deket. Dan aku berharap dosa-dosa aku seenggaknya bisa karena jadinya malu Kak. Jadinya malu terus ini aku semarah itu sama yang nyiptain aku loh gitu. Tapi malah dikasih hadiah seperti itu gitu. Insya Allah sih. Tapi kamu orang yang kuat banget ya. Dengan ujian-ujian, terus kamu sempat marah dan memang Allah baik banget gitu. Makanya kita nggak boleh kan ngejudge orang, nggak boleh kita ngerasa kita udah paling benar, kita udah paling ahlinya surga gitu. Karena pada dasarnya Allah tuh semua sayang sama kita, cuma kadang kitanya aja yang kadang nggak tahu. Oh ini tuh hidayah ya, kan kata orang tuh hidayah akan datang sendiri, tapi salah. Dia itu akan datang kalau kita nggak jemput. Ini kan salah satu ikhtiar kamu juga sebenarnya. Dari rasa ketertarikan melihat maksudnya pusat diri seperti ini, keseharian seperti ini, ngerasa cocok karena beliau juga seniman gitu, lukisan, terus kamu juga ya udah datang aja gitu. Iya. Kan ada ketertarikan di mana Allah yang ngajakin gitu ya. Makanya saya bilang kalau orang tanya kan, kok bisa sih mutusin pakai nikab? Ya ini dijemput paksa sama Allah, dijemput sayang. Aku dijemput sayang, tapi aku tetap manusia biasa yang sehari-harinya melakukan dosa. Ya kita pasti nggak luput dari dosa. Jadi jangan terlalu memandang aku yang gimana-gimana. Karena sekarang aku punya tugas itu untuk menyenangkan, melakukan apapun itu hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya kalian berharap sesuatu dari aku, Salah besar gitu iya, ya. Karena kita nggak boleh bergantung sama makhluk. iya betul, seperti itu. Tapi kan ini lumayan cepet gitu memang prosesnya. Walaupun kalau misalnya kita cerita dari yang 2017 kamu pergolakan sampai akhirnya kamu
nantangin sebenarnya mana nih yang bener gitu kan. Sampai akhirnya udah kamu mutusin untuk syahadat, tapi kamu ngegas gitu langsung kamu tutup aurat kamu langsung pakai niqab lagi. Karena kita pun yang ini masih proses kan pembelajaran mana nih kira-kira gitu kan. Pasti kan setiap manusia pengen hidupnya lebih baik lagi dari kemarin, lebih baik lagi gitu kan. Nah sedang kamu ngerasa bahwa ini terus kamu pakai niqab aja gitu, pasti banyak komentar dari orang-orang kan. Dalam level tertentu yang kita jalanin ketika hidup, kita tuh pengen tenang kan. Nah selama mamaku meninggal itu kan tenang itu tidak dapat. Biarpun itu di hide, kita tetap ceria depan orang, tapi hati itu hampa, kosong. Ketika aku datang, aku melihat teman-teman aku, kita ngobrol, aku syahadat, dipakai nikab, dan semua rasa itu tertutupi, kosong itu tertutupi, bolong itu tertutupi. Langsung ada yang ngisi gitu ya? Langsung ada yang bukan ngisi lagi, overload malah. Jadi aku langsung pakai. Makanya ketika ada orang yang bilang, kenapa saya pakai niqab dengan jeans daripada saya menunda niat aku pakai jilbab serta penutupnya. Ini kan nyicil-nyicil juga ya, gitu. Pelan-pelan. Jadi aku nggak mau tunda-tunda itu. Yang tahu niat aku cuman aku semau lo aja. Betul. Gitu. Betul. Kecuali mundur gitu. Misalnya aku dengar Ustadz Adi Hidayat bilang, kalau kamu tadinya pakai hijab terus kalau kamu tadinya pakai apa ini kan syar'i terus mundur ke jilbab, itu baru gak boleh karena itu kan apa gitu, turun ke yang lebih enggak, aduh ntar aku salah ya, gimana ya, nggak boleh turun dari apa yang kita lakuin. Keimanannya gitu ya. Iya. Berarti misalnya istilahnya kita udah kelas 2 SD nih, jangan balik ke TK, tapi harus naiknya kelas 3 SD atau bahkan kelas 6 SD gitu. Betul. Misalnya aku pakai gamis, naik ke syar'i boleh, syar'i turun ke gamis ada baiknya jangan. Gitu Kak. Jadi aku juga belajar nikab tuh apa, cadar apa, perbedaannya apa, oh ternyata sama, cuman disebutnya ini begini, ini begitu. Jadi ngulang dari awal gitu. Nah kenapa aku langsung pakai? Karena menurut aku udah nggak ada lagi yang alasan untuk no itu buat apa? Nggak ada alasannya gitu. Itu kamu ya udah gitu, mau kamu dalam proses gitu kan. Iya. Kamu ngerasa bahwa ini udah tenang gitu, walaupun ya ada komentar tadi kok pakai niqab tapi masih pakai jeans atau apa, terserah orang mau ngapa, tapi hati kamu tuh yakin akan itu ya. Ya mereka kan nggak tahu itu fotonya tanggal berapa, sehari setelah atau mungkin malam di malamnya, kan orang nggak ada yang tahu. Masa mau dijelasin detail sampai sedetail-detailnya gitu kan? Kita ngapain memuaskan makhluk terus ya kan? Apalagi kita tuh masih sama gitu, kita kan minta ridhonya main di atas ya. Kalau sekarang aku udah nggak mau lagi berharap apa ya Kak, dimengerti sama manusia gitu, kayak Nabila tuh gini, Nabila tuh gitu, aku udah nggak mau tahu lagi gitu. Karena tugas aku untuk memperbaiki diri aku tuh harus buru-buru, mesti belajar Iqra lagi karena aku udah lupa. Karena benar-benar saat itu kamu tinggalin banget, walaupun kamu tadi bilang ya kamu istilahnya berada di persimpangan lah ya di agama ini, kamu ya ikutin ajarannya. Di sini kadang kalau misalnya kamu sholat, tapi kayak yang baca Quran atau apa itu juga belum udah kamu tinggalin berarti? Iya, jadi cuman ngikut aja ya lebaran. Cuma ritual aja istilahnya. Penghormatan aja. Jadi sekarang kamu udah ngulang lagi? Sekarang ulang lagi lah. Gimana rasanya ngulang lagi dari awal? Senang, bahagia. Aku senang kumpul sama orang-orang yang malah ngingetin aku untuk lebih deket lagi. Aku nggak khawatir, kan banyak yang tanya, kamu kan penyanyi gimana? Bodoh amat. Berarti sekarang kamu tinggalin semua? Iya, usaha aja yang lain. Masih banyak kan? Bisa jadi reseller, dropshipper, apa. Allah nggak akan tutup rezekiku. Allah aja bisa angkat penyakitku sedetik begitu. Cuman aku bercadar bukan karena Allah kasih hadiah ya. Ketenangan itu aku dapat dengan instan. Insya Allah ini nggak bakal aku lepas. Biarpun banyak debat di Instagramku tentang
Itu juga ujian sih ya Kak. Makanya ya semoga dikuatkan aja sih. Insya Allah. Memang kalau misalnya kita tadi sempat kan sebelum kamu datang, aku lihat dulu deh Instagramnya gitu kan. Iya. Ya terus ya pastilah kita kan lihat komentar-komentar gitu. Aku minum ya Kak. Iya silakan. Komentar-komentar, terus sempat ada yang bilang, wah tahan berapa lama sih? Terus kok begini, kok begitu? Begitu Karena- banyak komentar. Karena mereka tahu bahwa aku pakai kerudung kuliah, nikah pakai kerudung. Cuman kan begini, aku di kuliah pakai kerudung kan on off. Tanyalah teman-teman kuliahku, kadang pakai, kadang enggak, membiasakan diri. Terus waktu menikah itu kan disuruh, bukan dari hati. Oke. Kalau ini set gitu, Allah bilang yuk sini, terus akunya ya ayo gitu. Dengan sentuhan dan kebaikan Ustadz Dery dan Datin Joda gitu kan, aku dipakai nangis aku Kak, kejar aku sampai gitu. Kayak ya itulah lubangnya ditutup, itu lubang kehampaan aku ditutup. Emang susah sih untuk dilukiskan dengan kata-kata ya, tapi Iya. rasa itu tuh ada gitu Ada. ya. Terus kemarin sempat dengar juga ketika kamu syahadat, katanya sempat Instagram kamu juga kena hack gitu. Iya, tepat di aku syahadat, aku memutuskan langsung, Umi ini boleh buat aku gak nikapnya? Jadi ini dari Umi, Oh, aku pakai terus. Masya Allah. Instagram aku nggak peduli itu. Mungkin Allah juga pengennya gini. Ayo, nih bener nggak kamu? Bener nggak dari hati? Peduli nggak omongan orang? Gitu. Di hari aku syahadat, Instagram aku hilang. Nggak Mau tahu kenapa, maghrib. tiba-tiba aja gitu. Dan di saat mau maghrib itu aku dengar azan, biasa aja di rumah Ustadz Dery. Gak ada aku marah, gak ada aku nangis, biasa aja. Aku di rumah Ustadz Dery itu sampai setengah sembilanan lah. Berarti maghrib, isya di sana. Iya, kan deket musola tuh. Jadi udah kamu denger aja tuh, Denger. udah nggak ngedinai, nggak ada apa. Kak, itulah aku kalau ceritain bingung juga, nggak bisa dirangkai dengan kata-kata yang indah karena semua itu kehendak Allah yang maha membolak-balikan hatiku yang tadinya keras. Kalau Allah udah bilang, Ratu nih, saya udah ingetin kamu berkali-kali. Saya taruh kamu di satu tempat, dan memang aku juga pengen ada cari itu kan. Berubah seperti itu aja Kak. Gitu. Yang biasanya denger langsung ngebut, dengerin lagu ini, tapi aku nggak ngomong, diam, dan temen aku, dia diam aja, dia cuma bilang gitu. Terus gimana orang-orang terdekat kamu, keluarga? Pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra tetap. Oke. Soalnya keputusan yang aku ambil kan cukup besar ya. Tapi aku bilang, insya Allah nggak akan kenapa-kenapa. Gitu. Masya Allah. Keputusan yang cukup besar tapi ini menenangkan. Ngerasain damai, ngerasain apa yang selama ini ada lubang besar, itu langsung tertutupi semua. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah nikah ini nggak akan, ini sunnah kan ya. Iya. Insya Allah aku nggak akan buka. Insya Allah. Insya Kita Allah doain aku ya nggak akan bareng-bareng buka. ya. Dan insya Allah ini akan dipercepat, ku ganti nanti pelan-pelan. Ya semua butuh proses. Iya. Semua butuh proses. Kayak aku juga dulu juga sama, gimana mutus untuk berhijab, harus ada ujian-ujian lagi gitu. Karena tapi kita harus percaya bahwa memang skenario Allah tuh paling indah. Mau saat itu mungkin pas kita lagi ngadepin kayak itu berat banget buat kita. Kayaknya itu aku gak kuat, aku gak ini. Tapi ternyata ketika kita udah melewati itu, kita baru sadar, ya Allah, lewat ujian-ujian inilah ternyata yang membuat hati ini jadi lebih lembut. Selama ini ngerasa bahwa ngapain sih pakai hijab? Ternyata banyak orang pakai hijab tapi kelakuannya kayak gini kayak gitu. Iya. Mendingan hatinya aja dihijabin.
ternyata benar hatinya dihijabin, tertutup semua. Akan ada kebenaran-kebenarannya Allah. Iya. Itu juga buat aku kayak yang penting orangnya baik. Tapi kan jilbab tuh kan wajib ya. Harusnya ya pakai gitu. Iya. Bismillah ya. Iya, Bismillah istiqomah, insya Allah sih enggak. Pastinya memang kita berubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin bisa dibilang orang bilang gampang atau oh bisa dilakukan. Tapi memang ketika kita sudah berada dalam posisi itu dan mempertahankannya ini nih, pasti akan ada ujian-ujian baru lagi, akan ada kasih sayang apalagi buat kita, dan gimana caranya kita tetap mempertahankan ini semua, tetap istiqomah. Amin. Itu sulit tuh Kak. Betul. Soal banyak nih aku lihat di Instagram barusan ya. Lebih baik nikahnya dibiasakan dulu daripada langsung. Lebih baik berjilbab dulu daripada langsung syar'i. Loh, syar'i bukannya harus 4 doang ya aturannya. Ini dan ini gitu. Terus nikah kan sunnah. Jadi kalau aku pakai besok aku lepas harusnya nggak apa-apa dong. Tapi kalau aku mau pakai setiap saat juga nggak masalah dong. Nah, ini hal-hal yang begini kan harus didalami dan menemukan guru yang tepat. Betul. Ya dong. Karena nanti sikap aku ke depan itu kan atas ilmu yang aku dapat. Kalau aku salah, ya jangan sampai salah sih insya Allah. Cuman namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan ya Kak. Jadi ini aku lagi dibiasain dulu atau pakai atau gimana. Tapi aku tetap aku akan begini aja gitu. Jadi mau protes kayak gimana juga nggak. Terserah gitu ya. Terserah. Yang penting kamu gimana kamu soalnya di atas. Iya. Masya Allah. Terus teman-teman itu luar biasa banget ya. Cerita yang cukup pilu sebenarnya ya. Kita juga sempat ngerasain gimana rasa kehilangan itu ada di dalam hatinya seorang Nabila gitu. Ujian-ujian yang pastinya cukup berat sekali gitu. Kita harus kehilangan sosok yang kita sayang. Lalu kita ada ujian-ujian berikutnya sampai sempat istilahnya bisa dibilang trauma lah ya, trauma untuk dengar azan gitu. Sampai dengan izin Allah, dengan hidayah yang Allah kasih, semudah itu juga Allah langsung bolak-balikin hatinya Nabila. Di antara sekian banyak orang yang tahu, Ustadz Dery dan juga Umi kan seseorang yang nggak tahu latar belakangnya Nabila berarti kan? Nggak tahu, mereka nggak tahu aku takut azan, mereka nggak tahu aku menjalani kiri dan kanan karena keluargaku, mereka nggak tahu aku gimana, mereka nggak tahu, nggak ada. Itu dia. Jadi lukisan itu bakalan aku jaga sampai nanti. Itu akan punya cerita sendiri. Iya, ya? itu pengantar apa ya Kak? Kayak ini aku nangis bukan sedih tapi kayak Allah tuh kalau udah punya rencana tuh wih. Kok bisa ya? Gitu. Iya gitu maksud aku tuh gitu tuh. Cuma susah ngungkapinnya gitu, takut salah kata. Iya. Apa segala macam gitu. Itu kayak lukisan tuh kayak jadi wasilah jembatan kamu juga ya. Ya mudah-mudahan dari lukisan itu jadi pengingat juga. Jadi kan kita pasti ada kayak apa sih yang bikin kita supaya tetap gitu kan. Ya insya Allah kita bisa istiqomah. Terus kita dikelilingin semua orang-orang yang soleh-solehah, yang saling ngingetin kita. Amin. Karena benar manusia itu pasti nggak dari kesalahan. Saling doain ya. Iya pasti kan. Dan teman-teman juga saling doain kita semua. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga banyak manfaatnya yang bisa didapat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang masih dalam keadaan bingung, bimbang. Mungkin ada nggak sih tips buat kamu atau apa yang kamu mau pesan buat teman-teman semua? Kalau misalnya kalian ada di persimpangan untuk memutuskan sesuatu yang sakral, terus kalian bingung, kalian jangan marah sama keadaan, kalian jangan marah sama Tuhan, kalian coba terima cobaan itu dan coba main di lingkungan yang sekiranya itu tidak bikin kalian makin kejeblos ke dalam. Sisanya aku nggak punya tips lebih karena aku baru mau start ulang. Masya Allah. Jadi nggak ada pesan yang gimana-gimana. Masya Allah. Gitu. Bijak banget sih, nggak usah nyalain Tuhan, nggak usah nyalain sama keadaan.
Kalau bisa kita cari kira-kira pertolongan apa yang membuat kita jadi lebih baik. Iya. Insya Allah akan ketemu kok. Iya. Karena Allah maha buat rencana yang sebaik-baiknya untuk manusia. Karena kalau dimundurin ya Kak, semua yang diambil sama Allah itu cuma buat ngingetin aja. Kamu tuh bergantung sama aku aja sini gitu. Mau senantang-nantang kamu, Iya. give up juga akhirnya Iya, kamu. betul. Karena dia maha besar, maha Iya, kuasa. maha besar, maha kuasa, maha penyayang, maha pengampun juga. Masya Allah. Nabila makasih banyak ya. Iya. Udah ngeluangin waktu di sini, udah ngobrol dengan apapun nih yang jadi latar belakang kamu kemarin. Iya. Tapi kamu di sini kuat, kamu cerita semua. Dan kita doain ya, semoga Nabila juga istiqomah, bisa lebih baik lagi insya Allah. Dan ingat-ingat kita semua ya, kalau misalnya ada di surga, cari ya. Ya Allah Kak, kayak Kakak yang nolong aku nanti. Makasih ya Nabila udah ngundang aku juga ya Kak. Iya, dan teman-teman makasih juga udah dengerin obrolan kita. Kalau misalnya dirasa bahwa ini obrolannya menarik banget, banyak manfaat yang bisa diambil, boleh langsung di-share aja. Tapi jangan lupa subscribe selalu di Cerita Untung. Kita pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.